Hasto Kristianto mangkir lagi. Kandas upaya hukum pra-peradilan yang dimohonkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, KPK melanjutkan pemeriksaan Hasto. Namun Hasto tidak menghadiri panggilan penyidik KPK pada Senin 17 Februari 2025. Hasto kembali melawan penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia melakukan upaya hukum pra-peradilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menilai gugatan itu konteksnya berbeda dengan penyidikan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut pihaknya masih bisa mengusut dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. Apalagi tidak ada perintah pengadilan yang meminta penyidik menyetop sementara kasusnya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mendorong KPK segera menuntaskan kasus Hasto hingga pengadilan materi pokok perkara termasuk upaya paksa, misalnya untuk melakukan penahanan. Sebelumnya KPK mengungkap adanya dana 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR Harun Masiku. Meski sudah berstatus tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hasto. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Udahlah Pak, selesaikan aja itu barang. Bosan kami rakyat mendengar berita itu lagi. Ya, jadi tahu enggak kalian, ternyata pihak dari Hasto ingin mengajukan pra-peradilan yang kedua, ya, dan mengajukan surat kepada KPK, ya, untuk dilakukan penundaan penyidikan, tapi tidak bisa. KPK menjawab no. Ya, karena apa? Karena KPK berpendapat bahwasanya pengajuan pra-peradilan itu berbeda sama sekali dengan penyidikan. Ya, kalau misalnya mereka mau mengajukan pra-peradilan yang kedua, ketiga, keempat, ke-10. KPK kalau ingin melakukan penyidikan tidak ada yang bisa menghambat. Begitu loh. Yang kemarin nggak diterima ya. Nggak diterima lah, habis cacat formil. Saranku kepada tim kuasa Hasto, kalau misalnya sekali lagi mau melakukan pra-peradilan, tolong dulu dipastikan semuanya jangan ada yang cacat formil. Sia-sia. Kasihan klien kalian itu. Aku yakin di balik layar dimarah-marah aja tim kuasa hukumnya ini. Sampai hari gimana sih kerjanya? Itu aja ndak becus. Wah, bisa cacat formil iki. Ceritanya piye iki? Ngamuk lah si Hasto biar tahu kalian, Pokoknya aku ndak mau tahu, ya kita harus ajukan pra-peradilan kedua. Dan saya ndak mau dipanggil KPK. Dibikinlah surat sama KPK ya kan, untuk penundaan penyidikan. Nggak bisa. Habis kalian udah sempat pula kalian bikin statement bahwasanya tim kuasa hukum Hasto berpendapat bahwasanya akan menang di pra-peradilan kedua. Oh, makin dikas lah kalian sama KPK. Ya, itu makanya. Jadi jangan main-main. Aku udah berapa kali bilang, ketua KPK yang sekarang beda sama yang dulu. Kalau yang dulu teman kalian. Kalau yang sekarang, siapa kali kalian? Kan begitu, ya, Firly. Ya, jadi kita sangat menanti-nantikan ini ya. Bapak, kalau bisa ditahan ini sebelum kongres. Akan seru permainan itu kalau misalnya ditangkap kawan ini sebelum kongres. Kita akan melihat nama-nama baru.
Aduh, dan tahu kalian ada hal unik ya. Sudarsono, mantan kader PDIP Kabupaten Pemalang, sampai bela-belain datang ke kantor Merah Putih. Ke gedung Merah Putih, kantor ke gedung KPK. Untuk apa? Untuk sujud syukur. Sujud syukur karena apa? Karena akhirnya pengadilan negeri menolak ya gugatan dari yang namanya Hasto. Aku tahu dasarnya sujud syukur itu karena apa? Karena dia dipecat sama si Hasto kemarin. Aduh, tapi tahu ndak kulian kalau ku bilang ya, aku agak agak respect dan juga simpati dengan namanya Bapak Sudarsono ini. Karena apa? Kalau aku lihat dari cara dia berbicara, cara dia bersikap, cara dia meresponi masalah, iya kan? Kayaknya kalau dipikir-pikir lebih cocok kawan ini jadi sekjen. Gitu dia, cuman cemana mau dibilang kiprahnya di kabupaten. Iya kan? Itu dia. Aku tengok kemarin dia sujud syukur itu rasa tidak percaya kawan ini gitu kan. Dan dia juga memberi nasihat sama si Hasto. Dia katakan apa? Hasto jangan mangkir lah. Kalau mangkir kalau nggak mau datang kau biar kami jemput pakai motor atau odong-odong gitu ya. Isto rendah kali kau toh. Kau dihargai cuma sekelas odong-odong. Apakah Mas Hasto juga kali menjemput kalian untuk Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Saya Sudarsono, mantan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, pakai ketua bidang kaderisasi dan ideologi yang telah dipecat oleh Hasto Kristianto. Pada kesempatan hari ini saya datang ke kantor KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya pra peradilan saya kemarin diajukan oleh Hasto. Dan kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil, tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya saya harap dengan hormat Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ini dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya kursi PDI Perjuangan dan tidak hanya PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat silakan Anda bertanggungjawabkan. Kalau sidang pra peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Tapi bangsa ini sudah benar. Saya dari kader partai yang Anda pecat pun, saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya bisa dapat. Apakah Mas Hasto juga kami menjemput kalian untuk Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Jadi nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh datang terus Anda sampai lagi nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu. Megawati Soekarno Putri dengan jadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PDI Perjuangan, saya berharap janganlah. Mari kesatria Saudara Hasto, ikuti proses yang ada ke depan apa ya monggo. Apa yang sudah Anda perbuat, Anda bertanggungjawabkan. Dan tidaknya pra peradilan Anda ditolak, ya proses pengadilan Anda ikuti. Itu Anda penasihat hukum atau pengacara atau apa, mari nanti. Ngeri kali ah. Sedangkan dijemput kau pakai motor toh sebetulnya udah nggak ada harga dirimu, apalagi cuma odong-odong. Aduh, aku kalau punya kader kayak gini jujur aja gue bilang, sampai berakhir masa berlakunya partai tetap ini gue pelihara. Iya, ya coba ya oleh karena memang si Hasto ini
tersangkut paut kasus Harun Masiku ya. Ini Bapak Sudarso ini membela-belain lo datang dari Pemalang sampai ke Jakarta. Coba sampai dia sendiri bilang saya aja dari Pemalang datang kok ke Jakarta. Hasto kan di sini. Aduh. Ya, tapi gini, ya sadar nggak sadar, coba kalian perhatikan dulu. Ya, sadar nggak sadar. Aku nggak tahu ini ada sangkut pautnya atau tidak. Atau terlalu berani kali aku menghubung-hubungkan, kan begitu. Masih ingat tanggal 16 Februari hari ulang tahunnya Partai Gerindra, ya. Waktu itu di situ terjadilah sebuah pertemuan yang luar biasa, ya, dan juga ada hal-hal fenomenal. Di antaranya Bapak Jokowi memberikan sebuah pidato yang sangat menggelegar, ya, dengan memuji Bapak Prabowo. Bapak Prabowo adalah presiden yang terkuat, didukung oleh rakyat dan parlemen. Ya, setelah itu pujian dari Bapak Joko Widodo ini juga terbalaskan oleh Bapak Prabowo, mengatakan bahwasanya ya Bapak Jokowi itu adalah dasar dari pemerintahan. Makanya keberhasilan dari pemerintahan Bapak Prabowo sekarang itu dasarnya adalah pemerintahan dari Bapak Jokowi, bukan dari Megawati. Jauh Megawati berapa puluh tahun yang lalu. Bapak Jokowi, ya. Dan tahu enggak kalian, di situ biar tahu kalian, memang di situ itu bisa dikatakan bintangnya itu adalah Bapak Jokowi. Ya, bintangnya itu Bapak Jokowi. Dan di situ bisa dikatakan ya nggak ada bintang selain daripada Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo gitu. Ya, walaupun ada ku tengok di situ dua kader PDIP, yang satu pakai rambut, yang satu botak. Tapi kayaknya mereka itu ya nggak terlalu istimewa kali lah, kan begitu ya. Dan beberapa hari selanjutnya ya kan kita udah lihat bagaimana Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo seolah-olah mengkonfirmasi bahwasanya mereka itu hubungannya sedang baik-baik saja. Tapi beberapa hari kemudian mahasiswa demo. Demo. Ini kalau kita kait-kaitkan dulu ya kan, demo orang itu ya. Jadi seolah-olah mereka itu ingin mengekspresikan kekecewaannya, ya ini golongan-golongan tertentu. Memperalat mahasiswa-mahasiswa yang IP-nya nggak jelas berapa. Ya, diperalatlah mereka ini melakukan sebuah aksi. Tapi pada ujung-ujungnya aksinya itu dinamakan dengan aksi Adili Jokowi. Walaupun namanya Indonesia gelap, tapi sebetulnya mereka itu malu, ya terlalu vulgar untuk melakukan aksinya itu aksi Adili Jokowi. Tapi walaupun perhatikan aja lah tuntutan mereka menuntut supaya ditiadakan pengefisiensian, ditiadakan makan siang bergizi gratis, ya mereka ditiadakan izin tambang untuk kampus, tapi ujung-ujungnya selalu Adili Jokowi. Jadi dari sini kita tahu siapa yang ada di belakang mereka ini gitu. Karena menurutku kalau misalnya mahasiswa sekarang itu jujur aja aku bilang ya kan, itu mahasiswa-mahasiswa yang bisa dikatakan kalau untuk disuruh diajak berpikir pun juga harus diajar-ajari. Ngerti kalian kan? Ini bukan mahasiswa mandiri, enggak. Ya, tergantung siapa yang membriefing dan siapa yang membayar. Kau berani kali kau bilang gitu, Bung, tergantung siapa yang berani yang bayar. Coba perhatikan kalian dulu, aku bilang dari tadi, spanduk-spanduknya itu dan juga bisa dikatakan atribut-atribut mereka itu. Coba bayangkan kalian, itu atribut bagus semua itu. Gak mungkin kalau nggak ada yang bayar. Nah, kita lihat dulu bagaimana hubungan antara demo-demo ini dengan grafiti-grafiti yang bertuliskan Adili Jokowi. Coba kalian perhatikan. Grafiti yang bertuliskan Adili Jokowi ya, itu kemarin ya sudah dimulai sekitar 2 minggu yang lalu. Aku masih ingat kali itu ya, sekitar 2 minggu yang lalu mulailah heboh ya, 2 minggu yang lalu. Jadi tulisan-tulisan itu di kota-kota besar kebanyakan, di Jakarta, di Solo, di Surabaya, di Jogja,
ya dan di Kota Medan, ya. Coba kalian perhatikan, ya. Kalian perhatikan ini. Penulisan grafiti itu seolah-olah itu menjadi penanda, ya, menjadi penanda akan diadakannya sebuah demonstrasi, ya, demonstrasi. Kalau memang seperti itu, ya, berarti yang membuat grafiti itu, ya, itu koordinatornya itu sama dengan koordinator yang melakukan demonstrasi kali ini. Gitu dia, ya. Jadi bisa dikatakan. Jadi kalau dikatakan katanya tema mereka Indonesia gelap, ya, itu cuma tema kamuflase aja. Jadi sebetulnya tema mereka yang mereka bawakan itu ya adili Jokowi, gitu loh, ya. Itu cuma menutupi saja, seolah-olah mereka itu memang memikirkan keadaan bangsa ini. Sebetulnya mereka tidak sedang memikirkan keadaan bangsa ini. Tidak, ya, enggak. Karena apa? Karena kita bisa lihat sendiri. Kalau misalnya diperhadapkan, ingat ini bukan mengadu domba. Kalau misalnya diperhadapkan mahasiswa dengan rakyat sebenar-benarnya, aku yakin mahasiswa akan tarik mundur. Gak berani. Makanya aku bilang, ya, coba perhatikan kalian, ya, perhatikan kalian di sekeliling mahasiswa itu. Ada tidak unsur-unsur yang mewakili masyarakat? Nggak ada. Ya, mereka mengatasnamakan BEM sana, BEM UI, BEM Erlangga, BEM segala macam, ya kan? Yang kita tahu, ya, mereka ini sering tampil di dialog-dialog yang katanya dialog kebangsaan seperti ILC lah, ya, setelah itu pokoknya forum-forum yang lain, ya. Mereka itu seolah-olah gini loh. Mereka itu seolah-olah sekarang dalam tanda kutip sedang bekerja dengan golongan tertentu. Motornya siapa? Yang mereka cukup motori itu cuman ketua-ketua BEM-nya saja. Jadi yang namanya ketua BEM ya mereka punya pengaruh di kampus-kampus mereka. Jadi seperti itu. Makanya aku bilang, ya kan, kalau bisa dikatakan bacot semua. Ya. Sekarang begini sajalah, kita challenge saja, ya. Coba tambahkan dulu satu item penegakan hukum, ya. Tambah satu penegakan hukum itemnya, ya. Sekarang coba serukan kalian, ya, Bapak Prabowo tolong dorong KPK untuk tangkap Hasto dan Harun Masiku. Mau nggak? Itu aja. Kira-kira mau nggak? Ya, aku rasa nggak mau. Karena apa? Karena yang bayar nggak nyuruh begitu. Iya, coba kalau memang sekarang masyarakat kepengen tenang. Masyarakat kepengen nggak ada masalah lagi. Kan begitu. Jadi maunya masalah si Hasto ini secepatnya gitu. Coba bikin dulu, aku challenge dulu kalian ya. Tuntut dulu kepada Bapak Prabowo, tuntut dulu kepada pemerintah, tuntut dulu kepada KPK. Segera tuntaskan masalah si Hasto. Kalau memang tidak berani kalian, berarti kalian fix ada yang bayar. Itu aja sekarang coba. Ya ini kan salah satu dari apa namanya, dari penegakan hukum. Kan begitu. Ya cobalah, fair lah kita. Ya kan? Jangan kalau misalnya Jokowi cepat kalian turun karena ada dana. Tapi kalau masalah kayak gini nggak mau kalian turun, ya kan begitu. Terus masalah undang-undang perampasan aset, coba dulu kalian. Besok aku challenge dulu, besok fokus dulu kalian tentang para undang-undang perampasan aset. Besok hari terakhir kan, fokus dulu kalian. Berani nggak? Kalau memang nggak berani, memang karena kalian nggak dibayar untuk itu. Nah, itu dia Indonesia gelap, Indonesia gelap. Kemarin darurat demokrasi. Udahlah mahasiswa zaman sekarang gak usah ngomong sama kami senior-senior kalian ini. Beda zaman mahasiswa zaman kalian, beda zaman kami. Beda. Beda kualitas, beda bobot, gitu loh, ya. Karena zaman dulu mahasiswa, ya, yang pintar-pintarnya yang turun, gitu loh. Karena apa? Mereka pemikir, mereka pejuang. Mereka itu inisiator. Nah sekarang udah ketahuan yang IP berapa itu yang turun. Udah jelas.
Coba makanya aku bilang, ya kan, kalau misalnya kita berhadapan sama mereka, gampang itu, nggak usah main-main kekerasan. Kita bilang, tunjukkan dulu IP-mu berapa. Lihatkan dulu. Bilang sama mereka, kalau IP-mu 3, maju. Tapi kalau IP-mu masih di bawah 2,5, mundur kau. Banyak kali cerita orang ini kan. Ilmu baru seujung kuku, mau dibilang kau UI. Udah nggak jelas. Ya, jadi itu aja kita doakan. Semoga masalah si Hasto ini ya akan terang benderang. Ya, dan kita berharap ya dia bisa ditahan sebelum Kongres. Ya mau ditahan mau nggak ditahan sebetulnya nggak ada juga urusanku samanya itu. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.